Gue itu kan anaknya overthinkingan ya, dan kadangkala omongan-omongan miring di luar itu bisa mempengaruhi kreativitas yang ada dalam otak gue, dan bahkan juga sampai mempengaruhi pekerjaan gue. Nah, satu hal menarik yang kita bahas dari kemarin adalah dia bilang, kamu jangan lupa sama posisi kamu, katanya. Kamu itu sudah berada di level atas. Bahkan katanya, saya mau ngebunuh 2 orang katanya supaya bisa berada di posisi kamu. Kamu mau jadi saudara, bisa kamu tinggal jalanin. Pengen jadi penyipta lagu, sudah kamu jalanin. Begitu mudah akses-akses yang ingin kamu lakukan bisa tereksekusi katanya. Jadi jangan biarin orang lain yang nggak tahu apa-apa itu mendistraksi kamu. Kurang lebih begitu loh. Dan gue terenyuh saat itu. Kadang-kadang orangnya begitu gampang ya, ngomongin orang lain, mendikte orang lain, menjudge orang lain. Wah, si Anu tuh begitu tuh sifatnya tuh. Kita tuh ngomong begitu karena mungkin kita belum pernah merasakan trauma apa yang pernah dia hadapin di masa lalunya, luka apa yang dia alami dan belum sembuh sampai sekarang. Makanya kita gampang ngejudge orang. Nah, ketika kita sudah punya pengalaman yang banyak, pengalaman dengan luka yang menganga, yang masih luar biasa dan belum sembuh, itu membuat kita tidak mudah mendikte orang lain dan lebih bijak menyikapi apa yang dirasakan orang lain. Makanya gue kalau ada berita satu masalah yang dihadapin orang lain, ya biasa gue selalu menilai dari 2 sisi, nggak hanya menilai satu versi, dan tidak semudah itu untuk menjustifikasi orang lain. Gue itu kan pengen gondrong ya, cuma kalau kita mau gondrong itu paling males itu di fase yang gondrong nanggung gitu loh. Jadi rambutnya tuh bingung, kayak kucel jadinya muka, ya gak sih? Nah, gue tuh pengen gondrong kayak Rangga Azab gitu loh, kayak Saboslay gitu. Susah banget ya, harus nunggu berbulan-bulan lagi nih. Cuma segini aja gue udah malas, udah pengen cukur lagi gue. Gimana guys, menurut kalian guys? Ya muka gue agak kusam jadinya. Lah, biarin aja lah. Kamu tidak sedang menyindir saya kan? Tapi sebetulnya rasa gak mau kalah itu, kalau kita mengambil itu sebagai hal yang positif, itu akan menimbulkan sisi kompetitif. Dan gue rasa gue termasuk orang yang punya jiwa kompetitif yang tinggi. Makanya dalam berbagai macam hal, gue tuh selalu gak mau kalah. Dan itu pula yang membuat gue selalu belajar dan termotivasi untuk, oh dia bisa, kenapa gue enggak gitu. Itu yang menuntut diri gue untuk nge-push diri gue supaya gue bisa melewati batasan-batasan. Tapi kalau dibilang selalu ngerasa bener, ya sebetulnya apa yang terlihat itu tidak menunjukkan semuanya pribadi gue gitu. Ada kalanya memang kita harus ngerem, kita harus selalu ngerasa bahwa ya kadangkala kita memang harus di belakang orang lain. Bahkan kadang-kadang beberapa kali gue suka ngerasa insecure loh. Lanjut ke next slide ya. Ya nggak masalah, yang terpenting kan orang itu udah menyimpan bukti dan terdata by system memang tergabung di grup kita. Kalau memang dia pemalu, kamu ngerasa pemalu, gengsi, nggak mau muncul, ya nggak masalah. Dan kalaupun ada acara-acara kita yang mau muncul terus nggak mau kelihatan muka, pakai topeng aja, nggak ketahuan siapa. Kok gue terharu ya, nggak semua orang berani menunjukkan sikap kayak gini soalnya. Dia tunggu comeback, masuk member, dan dengan versi yang lebih baru. Coba deh, coba gue tanyain ya. Tapi biasanya kan lagi off season gitu, pasti manfaatin buat quality time bareng keluarga, atau ya di holiday. Tapi coba deh, terus coba gue tanyain deh, siapa tahu dia mau main bareng ya. Iya kan, mereka juga kesana tuh bukan cuma buat liburan, mereka juga buat bantu-bantu gue, bantu istri gue. Udah dong,
Buat di luar negeri pun juga kita akan libatkan, dan pasti kita akan lebih sering update ya informasi untuk para member kita. Jadi sebelum kita publish, biasanya kita akan share dulu ke komunitas, dan komunitasnya tidak terbatas, mau itu dalam negeri, domestik atau luar negeri. Karena kan Lester Rovers juga banyak di luar negeri katanya, ada di Hong Kong, Taiwan, Arab juga. Ya, kalau untuk prinsipal yang paling atas, titah tertinggi itu pasti kita. Jadi kalian anggap aja, kalian imajinasikan ini sebuah negara, pemimpin tertingginya itu dipimpin oleh presiden, yaitu kita, presiden dan wakil. Di bawahnya itu ada menteri-menteri yang bertugas. Nah, kurang lebih begitulah penganalogiannya. Nah, menteri-menteri ini nanti yang akan kami tunjuk. Bisa kami tunjuk secara langsung, bisa pula melalui sistem vote. Tapi di bawah presiden itu nanti ada satu orang kepercayaan kita yang benar-benar membawahi si menteri-menteri ini tadi. Kurang lebih gitu ya secara struktur organisasinya. Sama, tergantung tingkat kemapanan PH tersebut. Dalam artian biasanya PH tradisional akan dikasih jatah layar lebih banyak karena dianggap sudah proven di industri film. Nah, terus gimana caranya nih kita sebagai PH baru bisa dikasih slot yang lebih banyak? Caranya ada dua. Either mereka kerjasama sama PH-PH yang lama tadi, atau PH yang sudah dianggap mapan, atau mereka harus membuktikan dulu di film pertama itu mereka bisa laku, bisa laris. Jadi di film berikutnya mereka sudah tidak dipandang sebelah mata lagi sama pihak bioskop gitu. Ibu sedih apa? Scene bagian mana? Keluarga, Bu. Ternyata bukan karena ceritanya, harus menekan ke atas. Bergaya dong, Dek. Bergaya, Bang. Anjay. Ganteng banget nih. Bilang makasih, bilang makasih. Abang makasih ya. Kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Karomi Channel, berbagai vitamin dari Bunda Lesti, Papa Bilar, Abang El, dan Adek Lesiati Fana Bilar. Semoga menghibur Bunda dan Ontis semuanya di pagi, siang, dan malam hari ini bersama Karomi Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Komen yang positif di bawah supaya channel ini berkembang. Cus.